Kiai Haji Hanafi Khalil dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan kepada semua tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nang malam mangkin bunda sampeyan bisa pepanggian nang telema Bapak Tomin dalam rangka walimatul urus nggih panika Ananda Yusdiani sareng Ananda Sumadi. Semoga keduanya diberikan jodoh oleh Allah mulai sekarang sampai kakek nenek dan diberikan anak yang banyak yang soleh dan solehah. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya syariat Islamiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, Estona bulaga agak bingung dia karena acara saya biasanya kan cuma serah terima pengantin. Tadi sore kemarin dirubah, saya tidak tahu pas waktu saya ke kebun. Kemudian sore tadi saya mau ke undangan ternyata dirubah. Yang asalnya serah terima dirubah menjadi suruh tausiah. Saya bingung. Karena kalau orang suruh tausiah biasanya ada lucu-lucu. Kalau nggak ada lucu-lucunya, kalau waktu ada pengajian lagi tahu yang isi acara nggak lucu nggak pergi. Akhirnya apa jalan bocor. Jadi saya susah. Moga-moga nanti ada lucu-lucu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita kumpul di sini dalam rangka menghadiri acara resepsi pernikahan Ananda Yusdiani dengan Ananda Sumadi, di mana keduanya melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pernikahan. Nikah itu hendaknya dilakukan berdasarkan cinta suci. Cinta suci itu konsepnya ada tiga, atau dasarnya ada tiga. Yang pertama niatnya tulus, yang kedua dilakukan dengan cara-cara yang suci, yang ketiga dilakukan dengan tujuan yang suci. Maka cinta yang akan timbul dari tiga hal ini adalah cinta suci. Ketika orang itu menyatakan cinta, seorang laki-laki menyatakan cinta kepada seorang perempuan, harus didasari niat yang tulus. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ingin melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat. Kemudian dilakukan dengan cara-cara yang suci. Jadi bagaimana cara yang suci? Tak ikut bermanfaat. Kalau nangana semakin kan bunten, bodoh imtihan gitu. Muntah ketemu kau jatah cinta. Deki tangkel segemi len pasar, ikan tena kerampi iki ke pasar. Jangan muntah gelem tak cinta. Nanti bunten. Kudu dilakukan dengan cara yang suci. Segini nikah tua, artinya sudah dewasa. Tapi ini mesin apa ini? Tanya ya.
Misalnya mon biasa mon sampean ngakuin pekanlah abikan 2 juta lepare 2 juta. 2 juta deki di sampean anu nabane kan nyare pekanlah sampean nikah nyare ke pasar ataupun nyare ke Compong Budaya lepapi 2 juta. Tak ada ini. Tak nakin guncing di sampean. Deki mun guncing bisa man pusen. Sama noning tokang dapur kayak tokang napa kesah tokang sak masak. Kesah tak suka kesah. Kenapa? Mun beda masa ijek-ijek. Beda masa ijek-ijek. Akhirnya sedang berjelas sorangakan. Ngakan buk. Njompo ini. Setiap ngakan sesendok, tiap masa sesendok, tiap masa sesendok. Namun bakal senikah. Nikah biasa namun akhir tahun kan banyak impian. Impian Merati nyetep. Beda impian Ambangan nyetep. Beda impian Kalimantan nyetep. Sedang bajana marane kan oleh sebulan tobu harapan. Minta seindah yang saya bayangkan. Mun sebelum sebulan kayak beda setan nah. Mun semangkin sobung setan. Nah, nikah. Magana direng sepuluh muda sampean nikah. Segi bejong dengan anak jong dinanti muda nikah tak apa. Muda ada nikah. Nikah adalah cinta sampean oning emas. Dan nikah pun sampean ngobeng emas. Kita ngalen kade anapa langsung itu. Pakai dalam kaca lagi bakar besi, pakai itu tuh. Mana sedang udah cocok baru. Nah, itu berapa mau itu mau? Itu tuh dijawab. Udah cocok arkena baru bisa jauh bisa. Lain bisa baru ke pasar tengah. Orang ada langsung nyangka. Ijiom sampai tobu. Sedang mare jiom tobu baru tanyakin mana orangnya. Pasar tengah jual juga keren, tanggi, coba jual keren, antar orang jiom, bau nana apa nih kan? Mana yang? Oh itu saya pak yang punya pak, berapa ini? Mare jiom tobu baru tanyakin, sedang uang asap larang tak gelem, tanggi, sedang uang asap larang tak, senapa berapa sekilo? Ini 80 ini, aduh, tidak boleh 40. Nggak boleh yang bagus ini kering ini nggak asin ini bagus ini patah gitu belum tapi mari dia mari sekarang nggak ada kan tadi mana udah sampai netore peteti lagi kalau memang emas dimanapun pasti akan dijaga kalau memang sampah dimanapun akan disampah. Tahu nih, iya. Sampian nanti emas ini 1/2 gram. Pah ketelan, dia anak sampian. Tiap pagi saya lagi. Padahal cuma set gram kodan. Ini memang emas. Maka dari Ketapang Bang Sumati kan, nyari ke Bengkare ke Bengkare. Sampian kan Tuhan dari Bengkare. Dari mana Pak? Bengkare itu di mana? Itu sampian kalau tahu. Di Jepang masuk dari sana 15 kilo jauh. Nah kan gitu kata orang Pontianak. Nah ini kan di Pontianak kata apa? Katanya di mana Pontianak kemana terus Jepang masuk 15 kilo tak peduli karena di terminal atau di Bengkare ada. Tapi kalau memang sampah tadi ya memang sampah sampai boleh sampai kan toman badai pok jompok kesa badai ngampar karpet badai sampai sampah nunten makai sampah yang guanteng macam napa mon sampah bahkan saya tahu aja aja tentang sampah aja ini sampah memang sampah nah mereka maka boleh sampai masukin ke pendidikan masukin ke produk sehingga anak boleh sampai tapi mulai dari emas nikah pasti oleh ini kan janji Allah Subhanallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim
al khabithatu lil khabisi wal khabithuna lil khabisi. Perempuan-perempuan yang akhlaknya jelek itu untuk laki-laki yang akhlaknya jelek. Demikian juga laki-laki yang akhlaknya jelek untuk perempuan yang akhlaknya jelek. Sebaiknya wat thayyibatu lit thayyibin. Perempuan-perempuan yang akhlaknya bagus itu untuk laki-laki yang akhlaknya bagus. Wat thayyibuna lit thayyibat. Laki-laki yang akhlaknya bagus itu untuk perempuan yang akhlaknya bagus. Kadang repot. Apa itu tetap pada Jumatan, tetap pada Jumatan. Pas sedang bagian nanya begini, nyare se solihah. Bagianakan andi cita-cita terwali bini solihah, ini kan apa? Memantaskan diri untuk dapat bini solih. Gimana caranya? Jadikan diri Anda laki-laki yang soleh, maka akan dapat perempuan solih. Kemudian yang ketiga yaitu dilakukan dengan apa itu tujuan yang suci. Tujuan yang suci apa? Bernikah. Kok ada orang mengungkapkan rasa cinta? Sampai kalau memang cinta saya, coba tanyakan ke orang tua atau minta atau bilang saya ke orang tua, saya belum siap. Berarti tak cinta. Boleh sampai mereka buka kartu. Karena cinta, jika kita diilah kau bunda, ngombe inyor bunda tahun nih kan? Ngombe inyor nih tahun nih. Pada pun matua menikah. Mon kaki nanti karep entar ke kiai imam. Mon kiai imam setuju, engkau setuju dengan matua. Kan matua waktu kaya. Bunda laku, mari dari kalimat tua laku langsung entar ke kiai imam. Kiai imam langsung setuju. Pelaku boleh langsung entar ke matua. Nyatakin mon kiai imam setuju. Nah, pas mari nikah. Rencananya karena bunda ki kuliah nikah ki semester 4 berarti ki kurang 2 tahun semester kuliah. Mau ditangin dan tenang ya bang. Pas sedang bunda bakalan oleh setengah tahun nikah pasan. Alin bini nikah di Pinangore. Nikah karena sama-sama tak sekolah nikah pergi ke Bolong. Pas matuan dengan kebetulan kebetulan. Derma mun kakek pemadu, aleng dekil dan beraja dan besar, kakek dan berdok, tidak. Karena cinta maka dia tadi lapor ke anu, dan dia setuju. Sedang ngatorakin keren sepo, reng sepo. Pak, anu, napa nikah dari matua nikah minta maju bilenya dan berdok. Aduh. Tahu pun kota orang tak andi, aduh susah boleh tak kau. Nikah karena cinta. Mungkin ki bulat, engkau kata andi kerja, engkau kini berarti tak cinta. Mau nyatakin cinta na cinta gombal. Oning cinta gombal. Cinta gombal kan mari ngojak cinta sampai tisu lemah nikah cinta gombal. Cinta memang cinta tanggung jawab orang laki nikah. Marina nikahan terus lakon apa be sepenting nikah tadi mun me ombona sampeyan nikah bisa melakukan 3 hal, didasari niat yang suci, dilakukan dengan cara yang suci, kemudian didasarkan pada tujuan yang suci. Nikah insya Allah cintanya cinta suci. Maka nikah yang berdasar macam ini akan selamanya, gak mudah terombang-ambing oleh gelombang kehidupan karena cintanya cinta suci. Tapi kalau cintanya cuma sekedar cinta saja, itu mudah terombang-ambing oleh gelombang kehidupan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di dalam
kata nikah itu ada 4 huruf: nun, kaf, alif, tapi baca hamzah, kemudian ha. Nun, nikah, nikmat. Sera setelah nikmat punten mun mare-marenya. Waduh cek nikmat punten. Bahkan banyak sekasta nih, banyak sekasta. Ini Pak besar bener. Untuk katon yang kok besar bener nikah. Ah banyak sekasta macam nikah. Nikah banyak sekasta nikah bu, bapak. Ah banyak sekasta. Nikah nikmat. Ada sebenarnya nikmat nikah kecuali orang marina ani. Boleh sampai pun ada orang nak dan udah saya sudah dewasa itu untuk supaya mau menikah. Kalau orang itu bujang, mun susah orang tua. Tapi mun orang yang dibini, mun susah, mun timbul ada masalah. Tapi walaupun sesusah bagaimanapun, beda sehingga seneng. Mun orang bujang, siang susah, malam tidurnya susah. Ada jalan keluar. Tapi mun orang yang dibini, susah, luar biasa susah. Sedang ketemu bini. Tekan sebodongan itu waktu season pegang kota saya tekan kita pas mari kapti ini kan menadi di terus yang nomor 2 karo mul jadi orang nikah mul ya berpengantin nikah katanya apa ratu sehari jadi semua orang menghormati pengantin ini karena kemuliaan dari kedua mempelai. Kemudian yang ketiga adalah alif ulfah. Nah, itu. Jadi kasih sayang. Jadi dengan adanya pernikahan tersebut timbullah 2 kasih sayang atau kasih sayang di antara dua sejoli. Bayangkan Mbak Aini di Paris di Bengkare, Mas Sumati itu di Ketapang. Dulu ada lagu garam di laut, asam di gunung, bertemu di dalam kuali. Dan ini kan apa maksudnya? Ternyata ini maksudnya. Jadi Mbak Aini ada di Bengkare, kemudian Mas Sumati ada di Ketapang, ketemu di Kahu. Siapa yang bertemukan? Itu Allah. Nah, ini. Jadi guys, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala lakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Mon beni judulna walaupun ketemu kan banyak. Ini sering ketemu bi orang laki si jergen pun tak cinta. Karena bi Allah tak beri cinta. Terus Sumati juga macam itu di Ketapang bukan nggak ada yang lebih baik ini pun juga ada mungkin kan gitu. Tapi nggak dikasih cinta. Cintanya itu ada dengan baik ini yang ada di Bengkare. Maka timbullah jalinan rumah tangga. Kemudian yang keempat hikmah guna manfaat dari pernikahan. Dua keluarga yang ada di Ketapang dan ada di Bengkare menjadi satu, menjalin silaturahmi. Kemudian hikmahnya lagi apa? Dengan adanya pernikahan ini akan memperbanyak keturunan dengan cara-cara yang disukai oleh Allah. Ini kan membuatnya. Kemarin ada tamu di rumah itu menanyakan tentang bagaimana Pak hukumnya kalau anak itu hamil duluan, kemudian yang menikahi suami yang menghamili itu, apakah suami itu bisa menjadi wali ketika yang lain nanti anak perempuan? Itu tidak bisa. Oke, jadi sampean saya nih kan mun sampeyan king no poin todus tak ngebele kena
ada foto bahwa anak nikah hasil hubungan di luar nikah, anak sampeyan muni wali indi bapak se menghamili nikah, nikah jadi anak terus jadi anak si. Jadi kalau ada orang perempuan hamil duluan sebelum dinikahi, kemudian setelah hamil nikah dengan laki-laki tersebut, maka si suami tadi itu yang menghamili duluan itu tidak boleh menjadi wali dari anak tersebut. Walinya siapa? Walinya wali hakim. Mun sampeyan terotak terus kana foto ka wali hakim. Pernikahan kau apa? Pak yang menjadi walinya karena dulu prosesnya begini. Yang penting walinya wali hakim. Nah, nanti sama ke anak kita ini kan kembali sudah saya serahkan dengan Pak Hakim untuk menjadi wali. Jadi macam ini kan. Tapi pun sama hakim apa itu tampil di depan anaknya mewakilkan wali kepada hakim tersebut atau menikahkan sendiri, maka nikahnya tidak sah dan terus anak yang hasil nikah tidak sah tadi akan melakukan zina terus-menerus yang dosanya akan ditanggung oleh bapak-bapak dan ibu. Makanya anak kita jangan sampai hal-hal semacam itu akan terjadi. Kalau sudah memang kita mengkhawatirkan si A dengan si B ini mana-mana terus berdua, ya kita urus benar-benar dengan keluarganya supaya cepat dinikah. Kalau umurnya sudah umur lumayan, umurnya wah kerja lah lemah itu saja. Mungkinlah lemah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam apa itu kehidupan ini, di dalam rumah tangga itu akan bahagia manakala, ini sering saya katakan, manakala di dalam rumah tangga itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah zaujatul sholihah, istrinya adalah istri sholihah. Jadi ibu-ibu ini, ibu muslimah ini harus jadi istri yang sholihah. Tang laki anu Pak, misalnya ya, tang laki tatoman mulai dari mana usaha sesedih ngasuh jadi kecil bagian. Jadi ibu-ibu itu jangan mikirkan suaminya ngerjakan apa itu kerjaannya apa. Ibu itu fokusnya adalah bagaimana mengabdi kepada suami. Walaupun umpama untuk sementara suaminya masih belum bisa menghentikan pekerjaan maksiatnya kepada Allah, tapi ibu jangan pernah berhenti untuk taat kepada suami. Jadi tugas ibu adalah nanti dinilai oleh Allah sebagai istri yang taat kepada suami dan dicatat oleh Allah sebagai istri yang sholihah, sedangkan suami dari apa yang mereka lakukan itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Jadi pokoknya ibu, suami dari manapun siapkan makanannya, cuci bajunya, kemudian mun bisa berpesan, tak bisa ajar. Jadi suaminya suaranya lebih nyaring, suaranya kasar, ini kata oleh mereka. Jadi istri yang sholihah, istri yang sholihah nikah, kenapa? Mau dilihat oleh suaminya meseneng. Lagi macam nikah, sambil macam bangku macam nikah. Ibu jongkok macam sementara ke pengajian atau entar ke undangan. Cuma nih jongkok datang di pengajian langsung ganti, napa? Daster se pendek saja. Naga. Sampian nikah yo bengakin parfum, nikah parlona dipakai ketika ada di rumah. Diberikan kerudung bagus, diberikan baju yang bagus, diberikan bedak yang mahal, pincu yang mahal. Ini digunakan kalau ada di rumah. Biarpun suami dari dan kalau lihat istrinya ini
napa nekaten dena bagus, pas senyumnya itu menarik, maka kecapean suami itu akan tapi kalau sudah istrinya suaminya dari banjir, yang pada semekol motor, depan kecompong pas ini bau kuyuh, bau minyak kayu putih. Pas mareneka, napa anak esa jilbaba teki aja, aduh jangan pusing. Akhirnya napa terwa bini bo. Jadi orang laki terwa bini boleh bentutan tergantung ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bisa berpenampilan seperti yang didambakan oleh suami, insya Allah suami tidak akan mendambakan yang lain. Kenapa? Yang dimiliki ibu-ibu itu sama dengan yang dimiliki yang di luar sana. Sama. Kata Rasulullah, mun kaki entar ajarin teman-teman, mun tertarik ke orang bini lain kayak andi ngoreng dia pada di iroma. Cuma mun siroma bau koyo, saya kisah baju room, saya kisah repot lagi. Ini kah bayangin lain. Maka ibu harus menjaga itu penampilan di rumah, harus dijaga supaya suami itu betah di rumah. Kemudian yang kedua, auladuhu abroron. Punya anak yang baik, punya anak yang soleh. Ini keluarga apa? Akan bahagia. So paling susah kita dulu kalau punya anak tidak baik. Sore apa tak gelem, sore nikah tak gelem, beri rokok, tabaku tak gelem, mau sek esis lagi. Papi zaman itu karena tak gelem orang anak itu gaduh. Tukar wae tangan anak nanggake menanangake tak gelem tabaku tukar wae nanangake tak gelem ore ya mun tak gelem itu karena itu tidak tak dibagi tak gelem mau dibagi tak gelem ibeli ya tak kene lagi celana ibeli kita kan tak kene iki menembe nggih itu ibarat sampai kandang buruk itu aleken buruk beli kan jenenge mun anak tapi sana nih kapan susah makanya kong anak ini tore masukin ke pendidikan usaha. Pola anak ketika nanti dewasa tumbuh dewasa menjadi anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang tiga wa khulatuhu sholih. Kawan-kawannya orang soleh. Mun sampeyan terus dadi orang soleh, mun sambian nikah apolong bi orang si tak soleh, gimana ada tak soleh? Mun orang sampai nikah dengan keluarga, cek suka main kaple lagi, suka lah tapi betul-betul betesin, kalau sangat leman. Makanya bini taruh ngaruh bahasa dulu, memang betul. Tidak ada mandi, kata kalau mandi itu berbeda. Pasti kita tonggal tengah konsumsi berbeda. Dengan ngamuk pada negara. Nah gitu, orang bini pasta nyiapin anu sekali, tidak perlu belas. Ada orang yang ngatur dengan marah jenis. Nah gitu, itu tapi anak. Nah ya, jangan. Lagi, boleh kata sekehiran ya, sekehiran tangko, tidak sekomen aja, gitu. Mengenai yang menerangkan ini, tidak semua. Aku tabung. Pai balai. Ini bang layang darah. Kau tengok yang berantu. Sampai badan. Ini pada budak buan Al-Madinah kita kan. Telepon almarhum Pak Amir. Pak polisi. Telepon Pak Amir. Mun Al-Madinah itu berantu Pak. Kalau itu Pak, iya kita ini diam-diam nih kalau Al-Madinah bunyi kita joget jangan bunda masuk ke baju gitu dari akhirnya bunda tak kemana itu Al-Madinah tak kau ajuki tak kau berantu deh jadi story bunda sampai ngaca lagi kacanya ini jompong mau buka kaca mau buka kaca bete sampai pasang mudah terus mata terus saya kaca ya di model coba pakai surwajo dan nikah rogi kita cerita
ben keden nah akhirnya arawasa mon seko ini nak botok semain kena Bunda sampian banyak apa banyak akan layak inangker banyak akan layak yang rasa sedia minta sekolah Allah mate tak nunggu Bunda sampian anak Bunda sinod dan umur senapa? Pak Pon